Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Cirebon dengan fasilitator Bapak Hendri Anis, pengajar praktik Ibu Nur Aini. Saya sendiri calon guru penggerak, nama Anis Herunisa. Sebelah kanan saya Bapak Rizal Imam Mahdiana dan yang sebelah kiri saya adalah Bapak Syahirin. Kami akan mendemonstrasi kontekstualkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Syahirin. Siang Pak Rizal. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rizal gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga berkat doa Pak Syahirin termasuk itu. Baik Pak Syahirin, berdasarkan pengalaman sebelumnya, praktik coaching sebelumnya, Pak Syahirin kan sekarang mau coaching lagi ya? Iya. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Bapak Syahirin ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Pak Syahirin yang bagian yang mana nih, Pak? Saya ingin Bapak bantu mengamati kompetensi atau meningkatkan kompetensi saya dalam menggali, membuat pertanyaan berbobot, menggali identifikasi masalah, juga rencana-rencana aksi, agar coach saya itu bisa mengeluarkan, bisa mencari solusi sendiri dari apa yang sudah saya gali, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik itu. Oke, baik, kompetensi dalam mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Nah, kemudian bagian mana Pak yang harus saya amati Pak? Yaitu bagian dari dua alur tirta itu. Dua alur tirta. Identifikasi masalah, identifikasi masalah, rencana aksi. Rencana aksi. Oke, dua itu ya. Kemudian menurut Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri terhadap dua hal yang tadi tuh yang akan kita kembangkan? Iya, berdasarkan latihan dan praktek kemarin ya. Iya. Saya itu kurang begitu mendalam dalam hal identifikasi sama rencana aksi itu. Terutama itu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana tadi bisa menggali coach itu. Kemudian Pak, apa harapan Bapak Pak dari kegiatan observasi kali ini Pak? Harapan saya tentunya bisa melaksanakan coaching ini dengan baik. Tentunya dengan melaksanakan alur tirtanya. Ada. Terus harapan yang paling mendasar adalah agar coach ini bisa lebih baik, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya. Baik. Dan juga tentunya saya bisa meningkatkan itu kompetensi dalam menggali dalam tahap identifikasi masalah dan rencana aksi itu. Baik. Gitu, Pak. Yang saya harapkan. Siap Pak Syahirin. Bisa lebih baik. Jadi mohon izin ya, nanti saya akan mengobservasi Pak Syahirin ketika sedang praktik coaching dengan coach Pak Syahirin ya. Baik, dengan senang hati Pak. Terima kasih Pak Syahirin. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Mas Syahirin. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Namun ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan Pak Syahirin. Tentang apa Bu? Tentang masalah yang sedang saya hadapi. Oh gitu. Boleh lah. Kapan itu kira-kira? Hari ini. Langsung. Sekarang? Iya. Oke lah, silakan Bu. Gimana Bu? Jadi saya ingin mengetahui cara bagaimana supaya rekan-rekan saya, rekan sejawat di sekolah saya mau berkontribusi dan berkolaborasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah saya, Pak. Jadi apa yang Ibu harapkan atau tujuan Ibu melakukan percakapan ini, Bu? Saya ingin mengetahui cara, Pak, supaya rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya mau berkontribusi dan berkolaborasi dalam setiap kegiatan atau program di sekolah saya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 berapa tuh kontribusi dalam kolaborasi kegiatan sekolah guru-guru yang ada di sekolah Ibu? Kalau dari 1 sampai 10, 5 mungkin ya Pak, karena
hanya setengah saja dari keseluruhan tenaga kependidikan di sekolah saya yang mau berkontribusi dan berkolaborasi. Jadi menurut Ibu kira-kira indikator apa agar setiap orang bisa berkontribusi dan berkolaborasi dalam kegiatan sekolah? Memang kan setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing ya Pak ya. Potensi yang dimiliki setiap guru itu berbeda-beda. Ada yang sukanya tampil di depan, ada yang sukanya merencanakan kegiatan, ada juga yang kecenderungannya menyiapkan hal-hal kecil, teknis-teknis kecil tentang kegiatan di sekolah, seperti menyiapkan peralatan, menyiapkan konsumsi, dan teknis-teknis kecil lainnya. Begitu Pak. Nah, dari kekuatan-kekuatan itu kira-kira itu kan udah punya kekuatan masing-masingnya, Bu. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dari setiap orang memiliki dari kekuatan setiap orang itu yang berbeda? Dengan kekuatan yang dimiliki oleh rekan-rekan saya akan memberdayakan kekuatan apa yang mereka miliki Pak, sesuai dengan kecenderungan dari mereka sendiri. Begitu Nah, Pak. itu bagus berarti Bu. Jadi Ibu bisa memberdayakan kekuatan-kekuatan yang ada ya. Iya. Kira-kira dalam memberdayakan itu ada enggak sih Bu hambatan atau tantangannya, ada enggak sih? Ada saja sebenarnya Pak ya. Jadi dari sekian rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya, ketika sudah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kadang ada beberapa yang memang tidak melaksanakannya. Artinya ketika pelaksanaan, entah itu kemana atau izin tidak sekolah gitu Pak. Terus nanti apa yang akan Ibu lakukan mengenai hambatan tersebut? Ketika ada rekan yang tidak masuk, ketika ada kegiatan gitu ya Pak, kemudian rekan tidak masuk, ya berarti ada rekan lain atau bahkan saya sendiri yang mengcover tanggung jawab ataupun tugas dari guru yang tidak masuk tersebut, yang tidak berkomitmen itu Pak. Iya, bagus. Ada nggak selain cara yang Ibu sebutkan tadi, cara lain lah agar ini bisa tercapai tujuan Ibu itu? Mungkin dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, supaya kepala sekolah saya lebih bisa membersamai kegiatan atau program yang ada di sekolah. Artinya tidak melepaskan kami begitu saja, mungkin ya Pak itu. Jadi komitmennya itu ya dengan kepala sekolah ya, Iya, agar bisa tercapai. Nah, yang paling utama yang akan Ibu lakukan itu apa dulu tadi ya, kedua cara itu? Pertama kan saya atau rekan yang lainnya akan mengcover tugas dari rekan sejawat yang tidak berkomitmen. Kemudian saya juga meminta bantuan kepala sekolah untuk lebih menegaskan dan membersamai program kami di sekolah. Mungkin ada satu lagi kali ya Pak ya. Apa itu Bu? Yaitu memberikan motivasi dalam artian sama-sama saling mengingatkan di WA grup sekolah untuk sama-sama mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Mungkin itu Pak. Oke Bu, itu cara bagus. Saya yakin Ibu bisa memberdayakan teman-teman Ibu. Ibu bisa menerapkan cara-cara yang tadi Ibu sebutkan. Dan mudah-mudahan Ibu juga sukses dalam setiap kegiatan di sekolahnya ya Bu ya. Terima kasih ya Pak ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan sudah sama-sama menanyakan tentang kira-kira apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Sahiri. Sama-sama Bu, semoga rencana aksi yang sudah disusun oleh Ibu dapat berjalan dengan baik dan Ibu sukses selalu dalam setiap kegiatan Ibu. Amin. Terima kasih ya Pak Sahiri. Sama-sama. Apa ya? Baik Pak Syahrin, sudah ya? Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Sudah. Gimana rasanya Pak? Rasanya senang sih. Senang. Bisa membantu orang lain dalam mencari alternatif solusi terhadap permasalahan. Oke. Pak, ada beberapa pertanyaan nih. Iya, boleh. Yang pertama Pak,
dalam pandangan Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak menilai performa tadi Bapak sebagai coach? Performa tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, tidak seperti sebelumnya. Dan sebelumnya itu apa ya, ngomong percakapan itu terlalu apa sih sebenarnya, tekstual ya. Tekstual, oke. Sekarang sih sudah agak lebih memahami lah ini terkait dengan alur tirta, dan penggalian informasi juga sudah semakin baik lah. Oke. Semakin baik dalam mengidentifikasi masalah dan juga menggali rencana-rencana dari coach. Oke, dalam skala 1-10 Pak, seberapa puas terhadap performa Bapak tadi Pak? 1-10, saya masih 7 lah. 7, oke. Apa yang membuat Bapak menilai ada di posisi 7 Pak? Si 7 dari latihan dan performa sebelumnya itu merasa lebih baik. Oke. Kalau masih dalam kesempurnaan itu masih kurang. Oh iya baik, betul. Terutama dalam yaitu menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik coach kita itu. Baik Pak. Menurut Bapak, adakah hal yang belum tercapai dari percakapan tadi? Hal yang belum tercapai itu yaitu menggali ya, masih belum dalam galinya. Terus harus terus latihan kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Oke, baik Pak. Apa yang dibicarakan. Pak, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya Pak ya. Boleh. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada saat saya mengamati, harapan Bapak sudah terpenuhi Pak. Tadi Bapak berharap bisa mengajukan pertanyaan ya Pak ya, yang menggali informasi dalam hal mengidentifikasi masalah dan rencana aksi coach. Tadi saya memperhatikan pertanyaan Bapak sudah menggali pertanyaan, kemudian juga dari rencana aksi ada pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaan tentang tantangan dan solusinya. Oke, itu sudah sangat bagus Pak. Sangat bagus dari standar yang kita rujuk. Nah, kemudian tentang hal yang perlu Bapak kembangkan, saya juga sependapat dengan Bapak tadi tentang presence ya Pak ya, kehadiran penuh. Dalam beberapa kesempatan Bapak sempat lost komunikasi gitu ya, sempat hilang komunikasi. Kemudian juga perhatian Pak, saya menilai dalam beberapa kesempatan suara Bapak terlalu pelan Pak. Itu menjadi indikator bahwa perhatian Bapak sedikit kurang gitu, suaranya terlalu fokus. Apakah Bapak tidak terlalu yakin dengan pertanyaan atau bagaimana? Bagaimana Pak suara yang pelan itu Pak? Suara pelan itu kadang kita tuh yaitu sedang menggali apa sih pertanyaan kira-kira yang akan disebutkan tuh. Okay. Ya betul, bisa jadi tidak terlalu yakin tentang pertanyaan yang akan disebutkan. Khawatir ya bisa justru takut menyakiti coach kita gitu, ya, betul. Pertanyaannya gitu. Betul. Khawatir. Ya, itu bisa menjudge mungkin atau melabeli coach kita. Khawatir itu. Baik Pak. Jadi sama ya Pak ya, yang perlu dikembangkan itu presence dan perhatian Bapak. Oke Pak. Kemudian rencana Bapak setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam praktik coaching Bapak, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Rencana tindak lanjutnya tentunya saya terus belajar. Oke, baik. Tentang tadi kekurangan saya dan ingin saya terapkan hal-hal seperti ini, terutama coaching alur tirta ini. Oke, latihan ya Pak ya? Ya, latihan. Kira-kira dalam bayangan Bapak akan berlatih dengan siapa gitu dan kapan gitu? Saya akan berlatih terutama terus komunikasi dengan rekan CGP tentunya yang sudah paham ya dengan alur tirta ini, dan latihan dalam prakteknya bisa saya lakukan dengan rekan teman sejawat. Baik Pak. Sebagai penutup nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi dan coaching tadi Pak? Dari kegiatan ini tadi saya dapat mempraktekkan coaching alur tirta. Ya. Yang selanjutnya
saya bisa mendapatkan masukan Oke. dari supervisor, dari Bapak ya, Iya. supervisi tentang apa yang harus saya tingkatkan lagi Oke. dalam hal itu. Terus saya juga ingin terampil lah, ya bisa terampil dalam melakukan coaching ini agar bisa membantu orang lain dalam menghadapi masalah. Oke, terima kasih Pak Syahirin atas waktunya. Sama-sama. Semoga kompetensi kita makin berkembang setiap harinya ya Pak ya. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.